Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Amin. Boleh angkat tangan saudara nggak? Siapa yang merasa di sini bahwa dikasihi oleh Tuhan? Namun yang menjadi pertanyaan, apakah saat ini kita sedang menghidupi identitas kita sebagai anak yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah kalau kita ada di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, kita bisa percaya bahwa Bapa kita di surga tetap menjaga kita? Apakah kalau kita sedang menunggu sebuah jawaban, kita bisa percaya bahwa Tuhan Bapakku pasti menjawabku? Apakah kalau kita dalam pergumulan, kita tetap percaya bahwa Tuhanku pasti akan membukakan pintu keluar dan menyelamatkanku? Selamat pagi jemaat GKS Balikpapan yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Ya, sesuai dari arti kata shalom, itu bukan sekedar sapaan ya buat sesama orang Kristen. Shalom gitu. Arti kata shalom itu sangat luar biasa, deep. Seperti arti kata shalom, saya berdoa saudara dipenuhi damai sejahtera, saudara ada di dalam keutuhan dalam Tuhan, amin. Saudara ada dalam keadaan sehat, tubuh, jiwa, dan roh, amin. Saudara ada dalam keadaan yang aman, dan berkat Tuhan memenuhi kehidupan saudara, ada amin? Amin ya. Hari ini kita masih melanjutkan tema pembelajaran kita di bulan Maret ya, yaitu Identity and Position, atau identitas dan posisi kita sebagai anak-anak Tuhan di dalamnya. Ya, beberapa hari lalu anak saya mau pulang sekolah dan minta saya untuk memesankan ojek online. Ya, dia pulang agak malam karena mengikuti ekskul basket di sekolahnya. Jadi dia selesai latihan basket sekitar pukul 18.30. Dan untuk pesan ojek online di jam tersebut itu agak susah dapet ya, karena sedang jamnya buka puasa. Ya, jadi susah banget ya, nggak ada yang mau. Dan setelah beberapa kali ditolak oleh ojek online, jadi cancel gitu. Akhirnya dapat satu yang mau. Nah, saya info anak saya melalui WhatsApp dan dia langsung tutup laptopnya dan langsung standby di depan sekolah menunggu ojek online melalui info yang sesuai dengan info dari saya. Di sekolah anak saya itu tidak diperbolehkan anak-anak membawa handphone. Jadi kami berkomunikasi lewat WhatsApp melalui laptop dia. Nah, tiba-tiba ojek online yang sudah confirm tadi, yang sudah saya infokan ke
anak saya tiba-tiba meng-cancel. Padahal kalau saya lihat, saya pantau dari aplikasinya, dia udah deket banget di sekolah anak saya. Ya. Dan saya nggak bisa info anak saya karena dia udah tutup laptopnya dan sudah tunggu di depan sekolah. Jadi udah nggak bisa komunikasi ya. Saya coba lagi untuk pesan online, pesan ojek online dan benar-benar susah, benar-benar challenging banget di jam tersebut. Saya WA anak saya nggak ada respon ya karena laptopnya sudah ditutup. Sambil saya terus coba untuk memesan ojek online pengganti. Nah, singkat cerita, akhirnya dapatlah driver yang mau untuk jemput. Saya langsung info nama anak saya dan posisi di mana dia menunggu kepada driver ojek online ini. Dan saya pantau di aplikasi, si driver sudah berhasil menjemput anak saya. Nah, sesampai anak saya di rumah, saya tanya, tadi bagaimana? Kamu nggak bingung kenapa drivernya lama banget? Dan tiba-tiba drivernya ganti, nggak sesuai dengan apa yang saya infokan. Terus saya tanya juga, kenapa kamu nggak coba untuk hubungi mama lagi? Maksudnya buka laptop, tanya, Ma kok nggak datang-datang? Atau apalah, mencoba untuk menghubungi saya. Tapi jawaban dia mah santai banget ya. Jawaban dia santai banget. Dia bilang begini, gak apa-apa Ma, aku tunggu aja. Aku yakin Mama pasti lagi berusaha supaya aku dijemput. Jadi aku tunggu aja. Dalam hati saya, wow. Dia yakin orang tuanya pasti tidak akan membiarkan. Dia yakin orang tuanya pasti sedang berusaha untuk bagaimanapun caranya supaya dia dijemput. Dia tahu benar dia anak yang dikasihi oleh orang tuanya. Dan dia gak perlu khawatir akan apapun. Saya mau bilang identitas dia sangat aman sebagai anak kami. Dan dia menghidupi identitasnya sebagai anak yang sangat dikasihi oleh Niko dan Nancy. Ya, amin. Lewat cerita ini ada satu pertanyaan yang muncul buat saudara dan saya. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihinya. Amin. Boleh angkat tangan saudara nggak? Siapa yang merasa di sini bahwa dikasihi oleh Tuhan? Namun yang menjadi pertanyaan, apakah saat ini kita sedang menghidupi identitas kita sebagai anak yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah kalau kita ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, kita bisa percaya bahwa Bapa kita di surga tetap menjaga kita? Apakah kalau kita sedang menunggu sebuah jawaban, kita bisa percaya bahwa Tuhan Bapakku pasti menjawabku? Apakah kalau kita dalam pergumulan, kita tetap percaya bahwa Tuhanku pasti akan membukakan pintu keluar dan menyelamatkanku? Apakah kita sedang menghidupi identitas kita sebagai anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus? Amin. Apakah identitas kita aman di dalam Yesus? Apakah saudara telah menempatkan identitas saudara di dalam Yesus? Atau kita masih mencari atau menempatkan identitas kita pada tempat yang lain? Karena di mana kita menempatkan identitas kita akan menentukan bagaimana cara kita menjalani hidup. Setuju? Bagaimana kita, di mana kita menempatkan identitas kita akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini.
Apakah saudara sedang menempatkan identitas saudara di pekerjaan? Apakah saudara sedang menempatkan identitas saudara di sekolah saudara? Apakah saudara sedang menempatkan identitas saudara di penerimaan atau validasi orang lain? Atau sedang menempatkan identitas saudara di pelayanan? Atau saudara sedang menempatkan identitas saudara di pujian atau apresiasi dari orang lain? Apakah saudara menempatkan identitas saudara di pencapaian-pencapaian saudara? Atau, ini yang lebih bahaya, bahwa saudara menempatkan identitas saudara di masa lalu, di kegagalan masa lalu, di keberhasilan masa lalu, di stigma-stigma atau label-label di masa lalu yang disematkan di dalam hidup Anda, yang saudara terima di masa lalu, mungkin dari orang-orang yang terdekat dengan Anda. Di mana kita menempatkan identitas kita? Kita bisa aja ada di dalam gereja, namun sebenarnya identitas kita tidak di dalam Kristus. Kita bisa aja tiap hari Minggu hadir dan absen, isi absen di gereja. Namun ternyata identitas kita belum aman di dalam Yesus. Khotbah pada pagi hari ini saya beri judul Living My True Identity. Menghidupi atau menjalani identitas saya yang sesungguhnya. Ya, kami sebagai orang tua mengingatkan ke anak-anak kami, cinta kasih kami itu ke mereka tidak bergantung kepada pencapaian-pencapaian mereka. Tidak bergantung kepada nilai raport mereka. Walaupun kalau ada nilai yang agak kurang tetap ditanyakan ya. Tapi itu bukan, tidak tergantung sama nilai mereka. Tidak tergantung kepada keberhasilan atau kegagalan mereka. Dalam keadaan apapun, gagal maupun berhasil, lagi menyenangkan ataupun lagi ngeselin, on any given day, we love them because they are our children. Selamanya, di dalam keadaan apapun, kami mencintai mereka karena mereka adalah anak-anak kami. Cinta kasih kami ke anak-anak kami berikan bukan karena pencapaian mereka atau apa yang mereka perbuat. Seperti itulah kira-kira gambaran identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jauh melebihi cinta kasih Bapa yang ada di dunia. Cinta kasih Tuhan, Bapa kita di surga, Sang Pencipta surga dan bumi, itu melebihi apapun bagi kita semua. Saya dan saudara adalah anak-anak yang sangat dicintai oleh Tuhan. Sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan. He loves you so very much. Our true identity should be found in the fact that we are loved by Jesus. Identitas sejati kita seharusnya ditemukan dalam kenyataan bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ada amin? Siapa kita di mata Tuhan adalah identitas kita yang sesungguhnya. Siapa saudara dan saya di mata Tuhan adalah identitas kita yang sesungguhnya. Saudara, saya ingin mengingatkan saja bahwa Yesus Kristus mati bagi kita semua karena Dia mengasihi kita semua. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita disebut anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1 versi terjemahan sederhana Indonesia. Ketahuilah
betapa luar biasanya kasih Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Orang-orang duniawi tidak dapat memahami kedudukan kita sebagai anak-anak Allah karena mereka tidak mengenal Kristus. Betapa luar biasanya kasih Bapa sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi identitas kita tidak kita tempatkan lagi di masa lalu kita. Tidak ditempatkan lagi di kegagalan masa lalu, keberhasilan masa lalu. Tidak kita tempatkan lagi di label-label yang disematkan dalam hidup kita di masa lalu. Kita adalah ciptaan baru. Saat kita menerima Kristus, kita adalah ciptaan baru. Dia mengambil yang lama dan memberikan yang baru. Memberikan masa depan yang luar biasa. Yang baru bagi kita. Saudara, iblis berusaha untuk merusak identitas kita. Merusak gambar diri kita. Saudara tahu kenapa? Karena kita membawa tujuan yang spesifik dari Tuhan di dalam diri kita. Tuhan menempatkan tujuan yang spesifik di dalam diri saudara dan saya, di dalam hidup saudara dan saya. Dan you know what? Iblis gak suka itu. Karena itu dia berusaha untuk merusak gambar diri kita. Demi menggagalkan tujuannya Tuhan di dalam diri saya dan saudara. Kerjaannya iblis itu apa? Mengaburkan identitas kita. Menuduh kita. Jadi kalau saat ini saudara sedang mengalami intimidasi, know that itu bukan dari Tuhan. Itu dari iblis. Iblis itu kerjaannya nuduh. Membuat kita tinggal di masa lalu. Mengikat dan merantai kita di masa lalu. Kita gak bisa move on. Kita dipenuhi oleh rasa bersalah. Kita dipenuhi oleh rasa tidak layak. Iblis itu kerjaannya membuat kita takut. Membuat kita putus asa. Melontarkan kata-kata yang bohong. Bahwa kita gak punya masa depan. Kita gak punya pengharapan. Itu datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Apa yang datang dari Tuhan adalah damai sejahtera. Apa yang datang dari Tuhan adalah sukacita yang sejati. Apa yang datangnya dari Tuhan adalah kehidupan. Karena iblis tidak bisa ngasih kita kehidupan. Dia hanya bisa kasih kematian. Tujuan iblis adalah memutarbalikkan dan merusak identitas kita. Makanya saat Yesus mengalami pencobaan di padang gurun, apa yang diserang iblis kepada Yesus? Identitas. Iblis menyerang identitas. Identitas Yesus sebagai anak Allah. Dengan kata-katanya, jika engkau anak Allah, ubah dong batu jadi roti. Jika engkau anak Allah, sembah dong aku, si iblis, demi mendapatkan kerajaan dunia. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dong dari bubungan bait Allah. Yang diserang adalah iblis, yang diserang adalah identitas. Yang diserang iblis adalah identitas sebagai anak Allah.
Dia mau tes Yesus. Tapi ini yang harusnya kita sebagai anak-anak Allah, anak-anaknya Tuhan Yesus juga melakukan. Yesus tidak bisa diperintah oleh iblis. Amin. Yesus tidak bisa disuruh-suruh oleh iblis. Yesus tidak bisa ditipu oleh iblis. Begitupun seharusnya kita. Amin. Kita adalah anak-anak Allah. Yesus punya identitas yang secure bahwa benar dialah anak Allah. Yesus tidak perlu membuktikan diri lagi. Apalagi di hadapan iblis. Begitupun seharusnya kita. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa. We don't have to prove anything. Karena identitas itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Identitas sebagai anak Allah. Amin. Saudara, saya mau mengingatkan lagi bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat dikasihinya. Kita diciptakan secara dahsyat dan ajaib. 139 ayat 14, saya baca dari versi NIV. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Aku memuji Engkau karena aku diciptakan dahsyat dan ajaib. Karyamu luar biasa. Aku tahu betul itu. Bahkan sejak dari kandungan, Tuhan sudah membentuk kita. Dan Tuhan sudah menaruhkan tujuannya dalam kita. Tujuan mulia yang sudah ditetapkan untuk hidup kita masing-masing, saudara dan saya, secara spesifik. Tidak ada di tempat lain, tidak ada di orang lain. Spesifik Tuhan taruh di dalam saya dan saudara. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi saudara, identitas saudara dan saya adalah anak-anak yang sangat dikasihi, diciptakan, dikhususkan, set apart, dipisahkan untuk suatu tujuan yang mulia. Yang sudah ditetapkan Tuhan sejak awal kita diciptakan. Yaitu untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Saudara, we were made to glorify His name. Kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ada amin di sini? Sama-sama kita katakan ya, dengan nama ya. Nancy diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Sebutkan nama saudara masing-masing. 1, 2, 3. Nancy diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita ini saudara tidak diciptakan untuk diri kita sendiri saja. Tuhan menciptakan kita untuk tujuan yang pasti. Dan tidak tentang diri kita sendiri. Hidup ini ada tujuan. Dan tujuannya pasti untuk orang-orang di sekitar kita. Ada purpose-nya Tuhan dalam hidup kita ini. Saudara, Tuhan itu lagi gak iseng-iseng menciptakan kita. Dia lagi gak iseng. Mungkin kita pernah terpikir, kenapa sih Tuhan saya ada di dunia ini? Mungkin saat desperate, kita bilang, kenapa sih Tuhan ciptain saya? Kenapa Tuhan
bawa saya ke dunia hanya untuk gagal? Kenapa Tuhan bawa saya ke dunia hanya untuk mengalami pergumulan demi pergumulan? Kenapa Tuhan ciptakan saya untuk hidup yang kelihatannya sia-sia? Saudara, Tuhan lagi gak iseng-iseng menciptakan saudara dan saya. Tuhan sudah mempersiapkan tujuannya untuk dikerjakan oleh saudara dan saya. Tuhan punya tujuan dalam hidup Anda. Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaannya Tuhan. Kita bukanlah kesalahan. You are not a failure. Saudara bukanlah orang gagal. Mungkin saat ini sedang mengalami kegagalan. Mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan. Mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Yang mungkin saat ini kita gak tahu kenapa. Gak ketemu sama jawabannya. Tujuan Tuhan apa? But you know what? Pegang ini. Tuhan punya tujuan buat saudara. Spesifik. Dan hanya saudara yang bisa melakukannya. Saat kita mengerti identitas kita di dalam Tuhan, cara kita hidup, cara kita berpikir akan berubah. Kalau kita ngerti identitas kita ini siapa di dalam Tuhan, kita akan hidup sesuai dengan identitas yang sesungguhnya. Identitas sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi. Saat kita ngerti bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi, kita pasti akan meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita tahu bahwa identitasku gak sesuai dengan dosa yang sering aku lakukan. Kita tahu, kita menghidupi identitas kita. Kita menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kita akan menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Saat kita ngerti siapa kita di dalam Tuhan. Saat kita ngerti identitas kita di dalam Tuhan, kita menemukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Saat kita ngerti siapa saya di dalam Tuhan, dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Belenggu yang saat ini sedang membelenggu saudara, sebenarnya dengan mudah bisa terlepas. Hanya keputusannya, apakah saudara mau lepas dari belenggu itu? Apakah kita mau lepas dari belenggu dosa itu? Belenggu itu sudah dihancurkan oleh Yesus Kristus. Keputusannya adalah dari kita. Apakah kita mau lepas belenggu itu dan kita jalan di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kita tidak mau lagi, bukan tidak bisa ya. Kita tidak mau lagi untuk terikat dengan dosa. Untuk terikat dengan cara hidup yang lama. Untuk terikat dari cara berpikir yang lama. Yang gak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kita gak perlu cari-cari validasi orang lain. Kita gak perlu cari-cari pengakuan dari orang lain. Kita secure di dalam Tuhan. Saya aman di dalam Tuhan. Identitas saya adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga saya menjalankan identitas saya. Saya menjalankan hidup saya sesuai dengan apa yang Tuhan katakan tentang saya. But I know
menghidupi identitas kita yang sesungguhnya butuh proses. Butuh proses. And it's a lifetime process. Proses untuk bertumbuh hari demi hari seumur hidup kita. Identitas yang dipulihkan butuh proses. Bukan sesuatu yang berubah dalam semalam. Namun perjalanan hari demi hari bersama Tuhan. Musim demi musim bersama Tuhan. Dan saya mau katakan, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain untuk membantu kita pulih dan menghidupi identitas yang sesungguhnya dalam Tuhan. Kita tidak bisa sendirian. You know, kita tidak didesain untuk hidup sendiri. Kita tidak didesain untuk hidup di dalam isolasi. We cannot grow and flourish in isolation. Kita nggak bisa bertumbuh, kita tidak bisa berbuah kalau kita hidup di dalam isolasi, di dalam kesendirian. Kita tidak akan menjadi anak-anak Tuhan yang tajam saat kita hidup terisolasi. Karena seperti kata Alkitab, manusia menajamkan sesamanya. Gimana kita mau tajam? Kalau ketemu sama orang lain kita gak mau. Kalau diproses sama orang lain kita tidak mau. Kita langsung mundur dan tutup pintu. Isolasi. Kita gak bisa. Justru di dalam connection, di dalam hubungan, kita semakin bertumbuh. Kita semakin ditajamkan sebagai anak-anak Tuhan. Kita mengerti akan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam hubungan dengan sesama kita, dengan anak-anak Tuhan. Saudara tahu, kita semua punya blind spot. Yes, we all have blind spot. And we need someone else to help us with that. Kita butuh orang lain untuk blind spotnya kita. Kemarin, saya dan suami ngopi di sebuah coffee shop. Dan setelah selesai, saat kami mau memundurkan mobil keluar dari area parkir, biasanya tuh di sana ada tukang parkir. Namun saat itu kok nggak ada. Dan saat mundur mobil, tiba-tiba terdengar gluduk-gluduk gitu. Di bawah mobil. Ternyata di belakang mobil kami itu ada kon. Dan kami tadinya itu kon nggak ada di situ loh. Entah kenapa tiba-tiba ada di situ. Mungkin cuma untuk bahan khotbah ya. Tadinya itu kon itu nggak ada di situ. Tiba-tiba ada di situ. Dan saat mundur ya bunyilah gluduk-gluduk di dalam di bawah mobil kami. Dan kon itu tidak terlihat oleh kami pastinya. Dan ternyata juga tidak terlihat di kamera mobil kami. Entah gimana, siapalah yang iseng banget taruh itu di belakang mobil kami. Saudara, kalau ada tukang parkir, pasti kejadian ini gak akan terjadi. Kita butuh orang lain untuk melihat sisi yang tidak bisa kita lihat. Amin. Kita butuh orang lain. Suka atau enggak, saudara, kita butuh orang lain untuk melihat sisi yang tidak bisa kita lihat. Kita butuh POV, point of view dari orang lain yang dapat kita percaya. Kita butuh helikopter view dari atas,
untuk bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang luas. Karena kalau kita hanya sendiri, kita hanya berhadapan dengan diri sendiri. Kalau kita sendiri, kita hanya dealing dengan pikiran kita sendiri. Kalau kita sendiri, kita hanya bisa melihat dari perspektifnya kita. Sedangkan kita butuh perspektif dari orang lain. Bahaya kalau kita hanya bermain dengan pikiran kita sendiri. Bahaya kalau kita hanya bermain dari perspektif kita sendiri. Kita akan selalu menganggap diri kita paling benar. Padahal belum tentu, saudara. Kemarin saat mundurin mobil udah bener. Pikir kita udah bener, gak ada apa-apa di belakang, gak kelihatan. Ternyata ada kon yang harus disingkirkan. Kita butuh orang lain untuk membantu kita. Kita butuh komunitas keluarga Allah, sekumpulan anak-anak Tuhan untuk bertumbuh bersama-sama. Sekali lagi saya katakan, there is no growth in isolation. Gak ada pertumbuhan, saudara, di dalam isolasi. Sedikit share tentang perjalanan transformasi kami di gereja ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan bawa kami ke dalam komunitas keluarga Allah di rumah ini, di GKS Balikpapan. Mungkin sama kayak saudara di sini. Awalnya kami hanya ingin bergereja seminggu sekali. Cukup. Dan yang penting anak-anak punya sekolah minggu. Cukup. Tapi ternyata kebaikan Tuhan melebihi itu bagi kami. Beda rencana Tuhan dengan rencana kami. Rencana kami cuma pengen gereja seminggu sekali. Tapi Tuhan berkata, oh tidak anakku. I have bigger plan for you. Saya punya rencana jauh lebih besar dari rencanamu. Dan itu jauh lebih baik, saya bisa katakan hari ini. Dan kami mau katakan, puji Tuhan untuk intervensi ilahi yang sudah Tuhan lakukan bagi keluarga kami. Saat kami masuk ke dalam GKS Balikpapan, kami masuk ke dalam sebuah perjalanan transformasi rohani. Kalau saudara adalah anak dalam rumah pasti sudah tahu banget apa namanya perjalanan rohani di gereja GKS Balikpapan. Yang disebut My Transformational Journey. My Transformation Journey. Di dalam journey atau perjalanan transformasi ini, kami dibawa untuk tertanam dengan baik di sini. Karena untuk bertumbuh kita harus tertanam. Kita gak bisa berharap bertumbuh kalau kita gak tertanam. Kalau kita cuma hanya di permukaan, kita akan mati. Benih kalau ada dalam permukaan aja, dia akan mati. Untuk kami sekeluarga bisa bertumbuh, kami dibawa untuk tertanam. Kami menemukan komunitas di sini disebut home. Kami bertumbuh di situ, kami dimuridkan di situ, menjadi disciple di situ. Dan di dalam plan ini, identitas kami mulai tuh diproses untuk dipulihkan, untuk dikupas, untuk dibersihkan. Di dalam plan, di dalam tertanam, proses tertanam. Kemudian kami dibawa masuk ke level selanjutnya, yaitu serve.
Di situ kami diberikan kesempatan untuk melayani. Kami diberikan privilege. Seperti tadi yang sudah disebutkan, kita ini dipilih untuk mengerjakan pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan tentukan bagi kita secara spesifik. Melalui proses serve ini, kami menemukan potensi. Oh ternyata bisa seperti ini. Yang selama ini kami nggak tahu bahwa itu ada di dalam diri kami. Saat kita melangkah untuk melayani, Tuhan mengeluarkan potensi-potensi yang selama ini hidden di dalam diri kita. Kita pikir kita nggak punya, ternyata ada dong. Saya sering bilang, saya nggak pernah terpikir bermimpi atau pengen bicara di depan sini. Tapi itulah proses transformasi. Itulah proses perjalanan transformasi yang Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Kita akan terkaget-kaget dengan apa yang Tuhan kerjakan. Kita akan terkaget-kaget, kita akan amazed. Oh, Tuhan, ternyata selama ini Tuhan menitipkan potensi ini di dalam diri saya. Yang kalau saya tidak tertanam, kalau saya tidak melayani, itu akan terkubur. Saya gak akan menyadari. Kemudian kami masuk proses selanjutnya, yaitu lead. Lead ini adalah proses yang sangat ditakuti oleh anak-anak Tuhan di dalam gereja ini. Langsung, aduh Kak, Bang, aku gak bisa jadi home leader. Gak kayak gitu kok. Di dalam proses lead ini, justru kita diajarkan, kita dibukakan bahwa kita nih, saudara dan saya punya amanat agung. Punya sesuatu yang Tuhan titipkan sebelum dia naik ke surga untuk kita kerjakan. Kita punya panggilan, amanat agung. Di dalam proses ini, kami diproses untuk menjadi discipler atau pemurid. Karena gak selamanya kita harus menjadi murid terus. Selamanya kita harus jadi murid, tapi tidak stay di level itu terus. Kita harus maju sebagai orang-orang yang memuridkan. Dan di proses ini, kami bertemu dengan panggilan dan tujuan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Saudara, di dalam rumah rohani, Tuhan tidak hanya memulihkan identitas saya secara pribadi, namun Dia juga membawa saya bertemu dengan tujuannya atas hidup saya. Tidak hanya memulihkan identitas, tapi membawa saya akhirnya bertemu dengan tujuan Tuhan dan panggilan Tuhan atas hidup saya. So, saya mau ingatkan, jika saudara di sini belum punya gereja lokal, carilah gereja lokal. Make sure, pastikan bahwa kita tertanam dengan baik. Karena untuk bertumbuh kita harus tertanam dan berakar kuat sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup kita ini ada fulfillment. Kita menemukan fulfillment di dalam Tuhan. Amin. Sebagai penutup, saya ingin menampilkan sebuah painting ya, lukisan. Jadi gambar ini dilukis oleh anak saya tahun lalu tepat di hari Paskah.
Lukisan ini menggambarkan tangan Yesus dan tangan manusia. Lukisan ini menggambarkan Yesus datang karena Allah begitu mengasihi kita. Lukisan ini menggambarkan Yesus datang untuk menebus dan menyelamatkan kita. Yesus datang untuk memberi kita hidup. Yesus datang untuk membebaskan kita dari belenggu maut. Yesus datang untuk memulihkan identitas kita. Yesus datang supaya kita bisa menggenapi tujuan yang mulia dalam hidup kita. Dan saudara, Yesus sudah memulainya lebih dulu. Lubang yang ada di pergelangan tangan Yesus sebagai ganti belenggu rantai yang ada di pergelangan tangan kita. Lubang yang ada di pergelangan tangannya menggantikan belenggu yang membelenggu hidup kita, membelenggu tangan kita. Saudara dan saya sangat dikasihi oleh Yesus Kristus. Inilah identitas kita di dalam Tuhan. Inilah identitas kita di dalam Tuhan. Saya membacakan 2 ayat yang menunjukkan apa identitas kita yang sebenarnya dan bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Inilah identitas saya dan saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini identitas saudara dan saya. Kita adalah bangsa yang terpilih, orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah orang-orang kudus yang hidupnya dipisahkan oleh Tuhan. Kita adalah kepunyaannya Tuhan yang sangat dikasihinya. Supaya apa? Supaya kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Yang sudah melepaskan belenggu kita. Belenggu dosa, belenggu maut, belenggu masa lalu. Masuk kepada terangnya yang ajaib. Masuk kepada rencananya yang besar dan luar biasa bagi kita masing-masing pribadi. Dan di mana posisi kita? Saudara, Matius 5 ayat 14 sampai 16. Disinilah posisi kita. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Kita adalah terang dunia. Jadi jangan heran kalau Tuhan menempatkan saudara di atas. Untuk dilihat, untuk menjadi terang. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di tempat yang tidak tersembunyi, di tempat yang terbuka. Kita adalah kitab yang terbuka. Kehidupan kita adalah kitab yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Jangan kaget kalau hidup kita terlihat sama semua orang. Tidak tersembunyi. Karena itulah bagian kita, itulah posisi kita. Kita adalah terang dunia.
Kita ditentukan untuk menjadi terang. Kita ditentukan untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Kita tidak ditentukan untuk hidup tersembunyi. Kita tidak ditentukan untuk berada di bawah kolong meja. Kita ditentukan untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Dan untuk menjadi cahaya, Tuhan menempatkan kita di atas. Tuhan membuka hidup kita sehingga orang lain bisa melihat. Supaya apa? Supaya mereka semua bisa melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan, itu tujuan kita. Our fulfillment is when we live our life according to His purpose. Kepuasan kita adalah kita menjalani hidup yang sesuai dengan tujuannya Tuhan atas hidup saudara dan saya. Yaitu untuk memuliakan nama Tuhan.